Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi ya di hari yang baru. Anak-anak, hari ini tidak ada renungan, tapi Miss akan memberikan Bible class. Anak-anak akan menyaksikan cerita tentang firman Tuhan. Anak-anak saksikan dengan baik karena Miss akan bertanya tentang seputar cerita firman Tuhan tersebut ya. Oke? Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison. Nama sungai yang kedua ialah Gihon. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung." Nah anak-anak, kalian tadi sudah menyaksikan cerita atau film firman Tuhan ya, yang ada di Alkitab. Sekarang Miss akan bertanya, nomor 1, siapa manusia pertama yang diciptakan Tuhan? Yang kedua, manusia itu tinggal di taman apa namanya? Yang ketiga, di tengah-tengah taman itu ada pohon kehidupan dan pohon satu lagi namanya apa? Ya. Yang keempat, cerita firman Tuhan itu dikisahkan di dalam kitab apa? Ya, anak-anak jawab ya. Kalian pasti bisa kalau kalian menonton dengan cermat. Oke? Nah, kita sekarang akan melakukan gerakan jalan miring ya. Caranya dengan berjalan ke samping ya. Anak-anak tahu kepiting? Kepiting itu jalannya menyamping ya. Ayo kita lihat.
Pandangannya lurus ya. Kepalanya lurus. Boleh matanya kemana? Balik lagi. Boleh matanya ngintip-ngintip supaya lihat di sampingnya ada lubang atau tidak ya. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Kalian pasti bisa. Oke. Anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, berolahraga ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang binatang ya, binatang peliharaan yang sudah anak-anak ketahui. Kemarin anak-anak sudah menyebutkan berbagai macam binatang peliharaan ya. Nah, sekarang anak-anak ambil buku tematik halaman 11. Di situ ada berbagai macam binatang ya. Ada yang kecil dan ada yang besar. Ini binatangnya campuran ya. Ada binatang ternak, binatang peliharaan ya, dan binatang yang tidak dipelihara oleh kita tapi suka ada di sekitar rumah kita. Nah, anak-anak, coba kalian hitung ya. Ini ada semut, kucing, dan ayam. Kalian hitung masing-masing dari yang binatangnya, dari yang kecil anaknya dan induknya ya. Jangan lupa anak-anak beri tanggal dan boleh diberi stiker, oke? Anak-anak, kalian buka buku tematik halaman 12. Di situ ada berbagai gambar binatang. Ada ayam, ada sapi, ada toke, dan ada jangkrik. Ayo kalian lingkari suaranya ya. Ada kwek 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 atau kukuruyuk. Itu suara binatang apa? Anak-anak lingkari ya. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar lebih kecil ya. Ini lebih kecil tandanya. Mulutnya terbuka ya. Nih lebih kecil terbuka. Ingat ya, lebih kecil mulutnya terbuka. Kalau lebih besar mulutnya tertutup ya. Ini tertutup. Miss pura-puranya kasih gigi ya supaya anak-anak tahu ini terbuka. Ini artinya lapar, pengen makan ya. Nah, sekarang ada 2 apel. Apel yang satu lebih besar dan apel yang satu lebih kecil. Mana yang akan dimakan? Nah, ya. Biasanya yang lebih kecil mulutnya akan terbuka ke yang badannya lebih besar atau lebih banyak ya bendanya. Jadi, kalau yang besarnya di sini dia akan mulutnya tertutup karena sudah kenyang, dia nggak mau makan lagi, tertutup. Tapi kalau lihat dari sini dia akan terbuka, mulutnya akan makan ya, tek 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 gitu ya. Nah, sekarang yang bola kecil dan bola besar. Mana yang lapar? Bola kecil. Jadi kalau lapar mulutnya terbuka ya. Nah, anak-anak paham di sini? Ya, Miss akan memberitahu kepada anak-anak ya. Anak-anak ambil buku fotokopiannya yang ada gambar ember, mangkok, dan pumpkin atau labu ya. Di situ anak-anak beri tanda lebih kecil atau lebih besar. Ingat ya, yang lebih kecil itu mulutnya pasti terbuka. Kalau yang lebih besar mulutnya pasti tertutup karena sudah kenyang. Oke? Asyik ya tadi ya. Iya. Tadi aku menggolkan 3 kali. Aku tadi 5 kali. Wah, hebat. Ya doang. Kita main lagi yuk. Dok. Ayo. Yuk. Dodo. Ada Kemot. Kemot, ayo kita main bola. Ih, sakit Kemot ih. Ganggu aja ih. Ayo, Dok. Kemot, ayo ke sana. Ayo. Enggak ah. Ayo. Dodo. Sakit Kemot ih. Iya, Kemot. Itu nggak baik. Nanti bisa sakit lehernya. Ah. Udah yuk Ucrit kita tinggalin aja. Ayo, yuk. Ucrit. Sakit, Kemot. Ih. Kemot Ih. sakit, ih.
si Ucuit kasihan. Ah, biarin aja. Ayo, Kemot mendingan main bola aja yuk. Gak asik. Ayo dok. Dodo. Ih, Kemot jahil sekali. Sakit. Miss. Ada apa anak-anak? Itu Miss, si Kemot ngecek kita berdua, Miss. Iya Miss, aku sampai sakit lehernya. Iya, aku juga. Iya Kemot. Tidak, Miss. Mereka berbohong. Ih, dia yang bohong Miss. Aku mah selalu jujur. Kemot yang bohong, ya dok? Iya, Miss. Kemot berbohong, Miss. Kemot, kamu harus jujur. Kemot, ayo coba kamu jujur ya. Tidak. Kemot, kalau kamu melakukan dan tidak mengakuinya, Miss nggak ada di sini nggak lihat kamu, tapi Tuhan lihat. Iya, Miss. Tadi aku memang melakukannya, tapi aku itu hanya iseng, Miss. Iseng? Kalau iseng, itu bukan iseng, itu mencelakakan orang ya. Kalau kamu sampai mencekik-cekik orang lain, ya bisa celaka ya Kemot. Tidak boleh mengganggu teman. Coba kalau kamu yang diganggu, kamu mau tidak? Tidak, Miss. Nah, semuanya juga sama, nggak boleh mengganggu teman ya. Tidak enak kalau diganggu, betul tidak? Iya, Miss. Ya Iya, Kemot ya. Miss. Ya, semuanya baikan lagi ya, maafin. Kemot, kamu minta maaf ya sama teman kamu. Maafkan aku ya, Dodo. Iya, aku maafin, tapi jangan diulangi lagi ya. Iya. Ucuit, maaf ya. Iya, Kemot, kamu jangan ganggu-ganggu lagi ya. Iya. Anak-anak juga ya, tidak boleh mengganggu teman, apalagi sampai mencelakakannya. Hanya karena iseng atau main-main ya. Anak-anak, perjumpaan kita hari ini cukup sampai di sini ya. Kita akan berjumpa kembali esok hari. Semoga anak-anak bisa merasa senang dengan pembelajaran ini. Karena kalau anak-anak senang, Miss juga senang ya. Dan setiap hari kita belajar, anak-anak bertambah ilmu, ya mengetahui banyak hal. Dan ditambah anak-anak juga di rumah baca buku ya, walaupun belum bisa membaca, tapi anak-anak lihat-lihat gambarnya atau menonton televisi tentang binatang, tentang ilmu-ilmu pengetahuan dan lain-lain ya, yang bisa menambah ilmu bagi anak-anak ya. Baik anak-anak, terima kasih ya untuk hari ini. Semoga anak-anak selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.